Komplikasi berikutnya adalah hipertensi, preeklamsia. Masih banyak terjadi di Indonesia. Preeklamsia pada kehamilan ditandai dengan hipertensi, kemudian ada bengkak kakinya, dan kalau diperiksa urin ada yang namanya protein urin. Kenapa penyebabnya? Ini benar-benar teori gitu ya. Jadi sampai sekarang juga masih belum tahu persis kenapa sampai ibu hamil bisa preeklamsia. Tentu ada yang namanya faktor resiko. Misalnya hamil terlalu muda, umur di bawah 20 tahun, atau hamil di atas 35, di atas 40 tahun yang tua pula gitu ya. Hamil kurang gizi, hamil obesitas, hamil banyak anak, hamil riwayat hipertensi. Nah ini semua menjadi faktor-faktor resiko yang bisa kita prediksi untuk hamil dengan preeklamsia. Baik, tentang preeklamsia, tentang hipertensi. Ini sangat perlu kita edukasi sama pasien. Karena kalau sampai terjadi, masalahnya akan membahayakan janin dan ibunya sekaligus. Preeklamsia sendiri dasarnya adalah karena kelenturan pembuluh darahnya yang berkurang sehingga tidak elastis. Kita sebutnya relaksasinya berkurang, vasodilatasinya berkurang. Sehingga kekakuan ini menyebabkan jantung memompa darah perlu lebih kuat gitu ya. Katakanlah normalnya 120/80 tekanan darah itu udah sampai dari ujung kepala ke ujung kaki, tapi karena oleh sesuatu hal sehingga perlu 140/150/90/100 gitu untuk memompakan darahnya. Nah itu akan membahayakan untuk ibunya. Untuk janinnya juga, misalnya janinnya jadi kecil gitu ya, kita menyebutkan pertumbuhan janin terhambat. Nah, setelah resiko-resiko itu kita bisa ketahui, ini terkait lagi dengan proses perencanaan kehamilan, ya kan? Kalau udah bisa kita tahu dari awal, kita melakukan antisipasi. Tapi kalau misalnya munculnya di trimester 2 atau trimester 3, ada yang namanya pemantauan berat badan. Kita bisa pantau betul berat badan. Kadang-kadang berat badan melonjak-lonjak gitu, luar biasa naiknya ya. Kita bisa kasih grafiknya. Ibu, grafiknya seperti ini, jangan lebih ya. Oh ini kadang-kadang bisa grafiknya luar biasa. Belum 6 bulan misalnya kehamilan 24 minggu berat badannya udah naik 20 kilo gitu ya. Belum tentu badannya yang besar semuanya, tapi kemungkinan besar adalah bengkak di kakinya. Nah ini hal seperti ini menjadi sesuatu yang sangat perlu kita perhatikan. Bukan hanya peningkatan berat badan aja juga, tapi misalnya selama hamilnya stres, selama hamilnya juga banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dialami seorang ibu hamil ini. Sehingga dia nggak enjoy, hamilnya tuh nggak enjoy, jadi banyak masalah segala macam. Sehingga faktor-faktor resikonya itu bergabung semua jadi satu, gitu. Udah banyak masalah, ada stres, makan jadi sembarangan, berat badannya naik ya terlalu banyak, dan itu menyebabkan kumulasi, gitu ya, menyebabkan bisa menjadi faktor resiko untuk terjadi hipertensi dan preeklamsi. Kalau dia periksa di dokter, katakanlah dokter kebidanan melakukan USG, katakanlah melakukan screening. Hal ini bisa mulai terdeteksi pada kehamilan 24-26 minggu kalau dilakukan screening. Tapi kadang-kadang juga nggak semua dokter melakukan screening sampai faktor resiko preeklamsi ini. Tapi kalau misalnya hamilnya udah lolos gitu 30 minggu, 32 minggu, masuk trimester 3, ibunya belum pusing terus atau
ada gejala-gejala yang membahayakan, misalnya udah pusing, pandangan kabur, kadang-kadang sakit, ulu hati. Wah, ini mesti hati-hati betul gitu ya. Bukan hanya preeklamsi, jangan-jangan eklamsi atau yang kita sebut kejang. Preeklamsi itu bahasa Indonesia-nya keracunan dalam kehamilan, bukan keracunan makanan dan segala macam. Itu istilah yang digunakan. Kita harus memberitahu ini pada ibu hamil bahwa resiko-resiko seperti ini juga bisa muncul. Ibu hamil nggak boleh dibiarkan tidak tahu ada resiko ini. Komplikasi-komplikasi ini harus dijelaskan, bukan untuk menakut-nakuti atau bukan untuk supaya ibu hamil jadi takut. Enggak, tapi jadi waspada boleh. Kan harus dikasih tahu. Kalau udah dikasih tahu, tetap aja juga akan melakukan perbaikan-perbaikan. Kalau sampai ada resiko gimana? Ya resikonya itu kita manage gitu ya, nggak boleh dong. Permainan atau ya rule of the game ini tidak dikasih tahu sama ibu hamil. Ya hamil terutama dari dulu hamil ya hamil juga gitu, dari zaman Nabi juga ada hamil. Ya tapi kan sekarang lebih modern, ada edukasi, ada segala macam. Ibu hamil kalau nggak mau tahu, dia akan cari tahu dari tempat lain. Sekarang kan banyak media sosial. Yang terbaik adalah memang dikasih tahu gitu. Nah kalau katakan udah sampai terjadi preeklamsi, hipertensi gitu ya. Sikap seorang dokter kebidanan adalah melakukan terminasi, stop hamilnya. Kenapa mesti di stop? Ya karena penyebabnya hamil. Gitu. Kalau misalnya hamil di stop, preeklamsi akan stop juga. Nanti pertimbangannya adalah usia hamil pula. Usia hamilnya berapa minggu? 28 minggu, bayi 1.200 gram, atau kalau bayinya kecil 900 gram. Nah nanti kait-mengkaitnya lagi adalah bagaimana bayinya. Apakah bayi mesti masuk neonatal ICU? Dan segala macam kerepotan ini akan terjadi kalau tidak emergency. Walaupun semi emergency, kalau udah preeklamsi udah harus diturunin, udah tata laksananya menuju proses persalinan. Tapi kita punya waktu 1 hari, 2 hari gitu ya. Kalau sedikit membaik itu bisa disiapkan, dikasih pematangan paru-parunya, bisa disiapkan untuk ICU-nya, bisa disiapkan segala macamnya untuk kebaikan ibu dan anaknya. Tapi kalau misalnya emergency datang dengan kejang ibunya, kita nggak akan panjang lebar, udah segera aja ditangani ibunya, segera aja dilakukan terminasi. Nah ini kan kerusakan di seluruh tubuh. Kadang-kadang tidak bisa kita ramalkan. Preeklamsi itu kerusakannya di seluruh tubuh, gitu kan? Semakin baik kita melakukan screening, kemudian early detection-nya terjadi, kemudian kita semakin cepat mengambil tindakan. Apalagi kalau kita disupport oleh NICU yang baik, maka semua hasilnya akan baik. Sekarang perhatikan coba, 70-80% persalinan ada di mana? Normal, ada di mana? Di bidan. Nah itu permasalahan itu muncul karena seperti itu, sehingga mungkin early detection-nya tidak terjadi maksudnya. Kemudian kalau sudah tidak terjadi detection, terjadi masalah, itu rujukannya yang telah dilakukan. Rujukannya udah dilakukan, tempatnya nggak ada pula. Nah ini semua satu rangkaian cerita. Yang paling bagus adalah, makanya saya mau ini melakukan edukasi seperti ini untuk masyarakat, bidan, bahwa kita harus mempersiapkan proses kehamilan yang sehat. Ini memang harus terjadi semua. Olahraganya mesti teratur, gizinya mesti bagus, kemudian stresnya di manage gitu. Hampir nggak ada tuh pasien-pasien saya yang enjoy, hampirnya seneng, enakan itu preeklamsi, nggak ada. Saya sendiri kasus-kasus preeklamsi di kasih saya udah sangat rendah gitu. Tapi kemarin bisa tuh 1 bulan dapat kasus 2-3 orang preeklamsi sekaligus. Nah itu menjadi pertanyaan besar untuk saya. Sekali lagi, preeklamsi adalah salah satu komplikasi dalam kehamilan yang kalau kita lakukan semua faktor screening faktor resikonya, kemudian dipantau kehamilannya, itu bisa kita deteksi lebih awal. Dan nanti akhirnya komplikasi seperti ini akan bisa kita tekan serendah mungkin.